Nama saya Agnes Fadila Sukmana dengan NIM 1201170113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi SAP Activate pada PT Telkom Indonesia. SAP Activate merupakan sebuah inovasi layanan untuk membantu tim proyek dalam merencanakan dan melaksanakan proyek secara efisien. SAP Activate memberi akses ke proses bisnis digital yang siap dijalankan, alat konfigurasi terpadu, dan metodologi penerapan modern. Tujuan dari metodologi ini adalah untuk mendukung implementasi proyek SAP S/HANA dengan dokumentasi terstruktur seperti mengelola risiko secara proaktif, implementasi proyek bisa diprediksi, dan menciptakan transparansi pada setiap langkah. SAP Activate ini mengalami beberapa tahap. Yang pertama adalah discover, yang kedua adalah prepare, yang ketiga adalah explore, yang keempat adalah realize, yang kelima adalah deploy, dan yang terakhir adalah run. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi serta jaringan telekomunikasi di Indonesia. Dalam upaya bertransformasi menjadi digital telecommunication company, Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi pada pelanggan atau yang biasa disebut sebagai customer oriented. Visi dari Telkom Group adalah menjadi digital telecommunication pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Kemudian misinya yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua adalah mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Dan yang ketiga adalah mengorkestrasi ekosistem digital dan memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Kemudian saya akan masuk ke tahap discover. Strategi planning dari penerapan SAP Activate yang pertama adalah dari lingkungan penelitian, yaitu akan dilaksanakan di PT Telekomunikasi Indonesia. Kemudian stakeholder yang terlibat adalah divisi finance dan teknologi yang digunakan adalah SAP Activate pada modul fund management. Saran pengembangan yaitu merancang budget control system pada anggaran capital expenditure. Dasar ilmu yang digunakan adalah perancangan SAP modul fund management dengan metode implementasi SAP Activate. Kemudian application value dan scoping yang diharapkan. Untuk application yang pertama adalah integration value, di mana hasil yang diharapkan adalah rancangan proses bisnis yang saling terintegrasi di perusahaan. Kemudian yang kedua adalah transparansi data, di mana transparansi data keuangan perusahaan sehingga dapat terpantau oleh seluruh entitas perusahaan. Yang ketiga adalah referensi pengambilan keputusan. Dengan adanya kontrol budget yang real time mempermudah perusahaan untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Yang keempat adalah rancangan konsep integrasi antar modul, di mana hasil yang diharapkan adalah seluruh modul terkait dapat terintegrasi dengan masing-masing dan menunjang seluruh proses bisnis. Kemudian yang selanjutnya adalah scoping. Rancangan master data, sehingga hasil yang diharapkan adalah master data yang dibuat harus memenuhi seluruh transaksi pada sistem. Yang kedua adalah rancangan sistem Activate Solution dan proses bisnis, di mana hasil yang diharapkan adalah rancangan dibuat memenuhi standar dan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga adalah rancangan konsep implementasi, di mana hasil yang diharapkan adalah konsep rancangan bisnis ini terdokumentasi dengan baik. Kemudian yang keempat adalah rancangan konsep integrasi antar modul. Seluruh modul terkait dapat terintegrasi dengan bisnis masing-masing dan menunjang seluruh proses bisnis. Kemudian yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tahap prepare. Di sini harus diketahui mengenai struktur dan kondisi existing di PT Telkom. Berikut merupakan struktur dan kondisi sistem penganggaran capital expenditure di PT Telkom Indonesia saat ini masih menggunakan formula budgeting pada modul fund management SAP. Dana pada sistem formula budgeting ini, user belum bisa mengontrol ketersediaan dana yang diperlukan pada proses pengadaan barang di modul material management. Kemudian berikut merupakan proses bisnis existing dari
penganggaran investasi capital expenditure di PT Telkom Indonesia. Oke, selanjutnya pada tahap ketiga terdapat tahap explore, di mana yang pertama kita harus menentukan fit atau gap analysis. Terdapat dua proses. Yang pertama, sistem farmer budgeting pada user belum bisa mengontrol ketersediaan dana yang diperlukan pada proses pengadaan barang di modul material manajemen. Lalu untuk kebutuhannya, diperlukannya sistem untuk mendukung kegiatan farmer budgeting pada user. Untuk solusinya nanti, seluruh data dan rencana farmer budgeting pada user akan tersimpan dalam database SAP. Yang kedua itu, terdapat sistem penganggaran capital expenditure saat ini pada PT Telkom masih menggunakan sistem penganggaran lama. Lalu, untuk kebutuhannya adalah perencanaan anggaran CAPEX yang dapat merilis anggaran secara otomatis. Lalu, seluruh data penganggaran budgeting pada user akan tersimpan dalam database SAP. Nah, pada tabel yang telah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa kondisi perusahaan saat ini dalam penyusunan dan penyimpanan data rancangan anggaran perusahaan masih dilakukan secara manual dan dibutuhkan sistem yang dapat mencatat data dengan baik. Pada proses formal budgeting, masih dilakukan menggunakan sistem yang belum terintegrasi, sehingga dibutuhkan sistem yang dapat mencatat data dengan baik. Lalu, pada capital expenditure, masih menggunakan penganggaran lama, yaitu mencatat secara manual, dan dibutuhkan sistem yang dapat mencatat seluruh transaksi dalam satu database. Yang kedua, terdapat proses bisnis. Nah, pada proses bisnis di samping ini, jika dibandingkan dengan proses bisnis existing yang ada, pada bagian subunit manajemen account dan finance center sudah menggunakan SAP dalam prosesnya, sehingga tidak perlu melakukan cara lama untuk melampirkan bukti investasi CAPEX dan mengcopy anggaran CAPEX. Yang keempat itu terdapat tahap realize. Untuk tahap realize ini, pertama kita harus menentukan master data planning. Nah, pada aplikasi SAP, master data merupakan suatu komponen yang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah transaksi dari sebuah modul. Master data merupakan sekumpulan data yang dibuat secara terpusat, unik, dan tidak bersifat redundan, dan berlaku pada seluruh transaksi yang membutuhkan master data tersebut pada aplikasi. Nah, untuk saat ini, kita memerlukan 3 master data planning. Yang pertama itu ada fund, yang berfungsi sebagai organisasi suatu data yang digunakan dalam suatu lingkup wilayah penganggaran. Yang kedua itu ada fund center, yaitu tempat di mana dana dikeluarkan dalam suatu organisasi atau departemen. Yang ketiga itu ada commitment item, yaitu berfungsi sebagai mengkategorikan pengeluaran dalam anggaran. Lalu terdapat fund center. Nah, di sini kita akan membuat proses bisnis dari fund center. Nah, pada gambar yang telah ada, proses pembuatan fund center ini diawali dengan divisi budgeting operation melakukan pemeriksaan terkait perlunya perubahan atau penambahan kode master data fund center melalui kode yang ada. Dan jika tidak perlu penambahan, divisi budgeting operation ini akan menginformasikan fund center tersebut sudah ada dalam suatu departemen keuangan. Nah, divisi budgeting ini akan melakukan pembuatan atau penambahan fund center baru. Lalu untuk perbandingannya adalah 1:1 untuk cost center dan fund center. Artinya, fund center dibuat jika ada cost center baru dan cost center tersebut mempunyai budgeting tersendiri, yaitu ada commitment item. Nah, pada gambar di samping ini menjelaskan proses master data commitment item. Pada proses ini dimulai saat divisi budgeting operation mengecek apakah commitment item mewakili kode GL account. Kemudian divisi tersebut melakukan pemeriksaan terkait perlunya perubahan atau penambahan kode master data pada commitment item. Nah, jika tidak perlu penambahan, maka divisi budgeting ini akan menginformasikan kepada commitment item yang sudah ada di dalam sistem kebagian akuntansi. Nah, atas dasar permintaan dari Quasher, divisi budgeting operation akan membuat atau mengkoreksi kode master data fund center. Setelah membuat kode commitment item yang baru dalam sistem, divisi budgeting operation harus mengupdate assignment. Lalu terdapat konfigurasi. Nah, untuk konfigurasi tersendiri terdapat 4. Yang pertama itu ada master data, yang dimana area konfigurasinya berupa FM fund type. Yang kedua itu ada budget control system budgeting, yaitu area konfigurasinya itu berupa budget kategori, budget types,
release scenario, document type, layout for budgeting workbench. Yang ketiga itu terdapat budget control system, availability control, di mana ada konfigurasinya berupa tolerance profile, budgetary ledger, dan filter setting. Yang keempat, terdapat closing procedure, di mana ada konfigurasinya berupa commitment carry forward payment dan commitment budget entry document. Nah, untuk konfigurasi sendiri ini adalah solusi dari permasalahan yang sudah dipaparkan pada sebelumnya pada sistem SAP dan dapat berupa rancangan konfigurasi atau biasa dikenal dengan SAP Customizing atau Reference IMG Implementation Guide. Nah, yang terakhir itu merupakan tahap eksekusi. Nah, pada tahap ini dilakukan tes skenario modul fund management yang hasilnya dilaporkan dalam masing-masing tes skenario. Proses ini berdasarkan perancangan proses bisnis perusahaan untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah valid dan benar. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama Davio dari kelompok 7 kelas TI 4107. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tahap deploy. Pada tahap deploy atau final preparation, yang pertama yaitu phase initiation. Aktivitas ini menandakan dimulai fase baru pada suatu proyek. Yang kedua, execution, monitoring, and controlling result. Aktivitas ini adalah untuk mengeksekusi project management plan, mengendalikan, dan mengawasi pekerjaan yang didefinisikan pada project scope management. Yang ketiga, organizational and production support readiness check. Aktivitas ini bertujuan untuk mendorong perusahaan sebelum go live untuk menentukan general comfort level dari perubahan yang mungkin akan terjadi. Yang keempat, pre-go live end user training delivery. Aktivitas pelatihan end user akan menghasilkan checklist kesiapan dan delivery bertujuan untuk menyediakan checklist yang merangkum end user training delivery untuk memastikan kesiapan adopsi solusi. Yang kelima, approve technical system test. Aktivitas ini bertujuan untuk memberi penemuan dan rekomendasi dari hasil teknis seperti pengujian disaster discovery, pengujian backup dan restore, dan kebutuhan teknis lainnya atau pengujian dasar terkait pelanggan atau tim proyek untuk final penyelesaian pengujian sistem. Yang keenam, production cutover. Aktivitas ini bertujuan untuk menampilkan cutover bagi production software dan go live. Dalam hal ini, perusahaan, bisnis, fungsional, teknikal, dan aspek sistem dalam proyek siap digunakan untuk produksi. Yang ketujuh, phase closure and sign off phase deliverables. Aktivitas ini merupakan checkpoint sebelum melanjutkan tahap selanjutnya, yang bertujuan memastikan bahwa semua deliverables yang diperlukan lengkap dan akurat, serta menutup permasalahan yang terjadi, mengidentifikasi pembelajaran, dan mengetahui feedback yang berpotensial. Selanjutnya, tahap run. Pada tahap run, merupakan tahap pada saat SAP sudah digunakan pada kegiatan proses bisnis. Dalam fase ini, tim terlibat dalam perbaikan bug atau kesalahan terakhir dalam sistem yang mana untuk memastikan apakah aplikasi program sebelumnya sudah berjalan dengan baik. Kemudian, tim proyek juga mengakhiri semua aktivitas dan menyerahkan semua detail kepada tim pendukung. Selanjutnya, dilakukan pengembangan aplikasi bisnis serta untuk memberikan pelayanan pemeliharaan program. Sistem ERP akan digunakan secara langsung untuk melakukan aktivitas perusahaan dalam penganggaran capital expenditure yang dilakukan oleh perusahaan setiap tahun untuk memenuhi target rencana anggaran tahunan. Apabila sudah memasuki tahap go live, proses dokumentasi harus berubah dan menyesuaikan standar dari software ERP, serta semua proses tercatat dalam sistem. Setelah melakukan go live, perlu dilakukan beberapa rangkaian support berupa penyetelan kinerja, penyelesaian proyek, dan persiapan. Apabila sistem berhasil dirilis dan telah digunakan oleh users, maka dapat disebut fase go live.